biasa loh. Aku percaya dari Bapak terima kasih. Aduh, kita akan undang, iya, kita akan undang Ibu Omega, istri terkasih dari Pendeta Boido. Pakai akun. Kita akan bersama-sama dengan Mama Gesang ya. Habis Mama Gesang ada Bapak Keiko, habis Bapak Keiko ada Ibu Rita Bunga. Hai. Ini istri yang paling muda. Yang paling muda, paling terakhir ya Kak ya? Iya. Enggak, masih ada lagi kok. Masih ada lagi ya? Suaminya Kak Nani. Aku feedback nggak? Enggak Kak, enggak. Oh, enggak. Teman-teman yang lain kalau kami feedback kasih tahu ya. Aku sih dengarnya agak apa di volumenya boleh dikecilin sedikit nggak, Mama Gesang? Oke, mantap. Sedikit aja. Ya, akhirnya kita ngobrol ya. Selama ini nih kami cuma ngobrol dengan suaminya yang sibuk. Aduh, suaminya Ibu Omega ini adalah ketua kelas kami ya, yang paling muda dan jadi ketua kelas, bisa dibayangkan pasti akan repot. Oh iya, kalau sekarang sudah aman ya? Perawakan ketua kelas Kak. Perawakan ketua kelas memang Kak. Oh gitu. Gimana rasanya? Gimana rasanya suami jadi ketua kelas, lalu kemudian repot banget ngurusin segala sesuatu. Mega, aku panggil Mega aja lah ya. Iyalah, panggil Mega aja Kak. Dia memang seperti itu, dia suka bantu orang Kak. Jadi apapun dia bantu selagi dia bisa, dia kerjakan. Ya itulah, dia suka apa ya? Kayak mimpin, kayak ngatur, membantu yang lain, itulah yang dia suka. Makanya dulu waktu kuliah, ya itulah pekerjaannya. Bagian fotokopi, dia selalu yang bantu-bantu, ngatur-ngatur kelas, menghubungi dosen, itulah udah kerjaannya dari S1 dulu. Jadi udah terbiasa ya, yang feedback aku udah ya? Terbiasa. Bentar. Kita harus menghormati para viewers kita ini ya, karena banyak banget senior kita ini. Iya. Jadi kalau mereka mendengarnya feedback ini, kita harus. Iya. Oh, katanya nyanyi di pinggir jembatan dong sis. Ini jadi kayak ini ya. Kayaknya kita perlu bikin video, bukan cuman aku masih feedback ya. Kalau aku masih feedback berarti gesit banget itu yang satu itu. Aku tahu Boido pasti akan keluar dan memberikan bantuannya. Emang Boido ini bagus sekali. Makasih Bang Boy. Itulah yang kusuka Kak. Bisa Dis. Oke, kita tanya itu dulu ya. Kok mau Mega sama Boido? Pertanyaan lah Kak. Ini udah aman ya. Ini udah aman ya Bapak Ibu ya. Masalahnya masalahnya mau masuk di YouTube nanti ini Mega ya. Kalau nggak aman nanti nggak naik viewers kita. Emang itu tujuannya. Me, boleh tahu nggak Me? Ya. Kami sudah mendengar banyak cerita dari Boido bahwa sebenarnya Mega salah satu pemicunya untuk pada akhirnya dia menyatakan iya siap kuliah di UIN. Nah, kalau Mega sendiri bagaimana? Kenapa sampai bisa sepede itu? Sepede itu untuk menyatakan bahwa Boy kamu kuliah saja. Bagaimana tuh Me? Boleh cerita enggak? Boleh. Jadi kan tawaran itu dari siapa ya waktu dari Sinode begitulah. Pendeta Eka. Waktu itu kami masih Pendeta Eka Puyi Merah ya. Betul. Jadi waktu itu kami masih pacaran. Jadi belum menikah, aku masih di penabur. Boidonya udah di sini. Pagi-pagi ditelepon. Itulah ditelepon sama orang Sinode.
tiba-tiba ada tawaran untuk studi. Kalau aku mikirnya kan, ya studi itu sebuah kesempatan begitu ya, belajar lagi itu adalah hal yang menyenangkan. Sambil berjemaat, sambil studi tuh kayaknya akan mengasihkan gitu loh Kak. Jadi kayak ada variasi begitu. Jadi ya ambil aja gitu, ambil aja. Itu berkat, itu hadiah dari Tuhan. Aku mikirnya seperti itu. Jadi ambil aja, studi aja gitu. Toh itu pasti akan berguna buat kamu. Aku bilang kayak gitu sama Boydo. Sekarang menyesal nggak dengan keputusan? Jadi diambil. Pada akhirnya menyesal nggak dengan keputusan itu? Kalau sekarang? Oh, enggak ada sama sekali lah. Enggak ada sama sekali. Malah aku pun jadi banyak belajar. Itu kan disiplin ilmu yang sama sekali berbeda dari apa yang selama ini aku tahu. Ketika dia cerita tentang apa yang dia pelajari di perkuliahannya, itu menambah info gitu loh buat aku. Ternyata Islam itu begini loh. Ternyata berelasi itu seperti ini loh gitu. Jadi semakin kaya kan pemahaman gitu Kak. Jadi bagi viewers yang belum tahu, Mega ini juga sarjana teologi ya, sarjana sains teologi yang pada akhirnya memilih menjadi istri pendeta karena mau full timer ya. Patricia jangan mulai enggak, aku cuma mancing aja itu. Enggak. Aku tuh sebenarnya pengen tahu gitu. Sebegitu berharapnya kamu Boydo lulus kah, atau sebegitu berharapnya kamu untuk Boydo udahlah jadi pendeta aja, nggak usah lah sibuk-sibuk. Siapa tahu di sini dia S3 kan, masih kasih kesempatan nggak untuk dia kuliah lagi, atau cukup Papa Gesang urus saya dan Gesang. Kalau masalah sibuk Kak, nggak usah ditanya lagi. Boydo mau jadi pendeta, jadi apapun itu judulnya pasti sibuk. Oke, emang orangnya begitu ya. Iya, memang karakternya seperti itu. Jadi mau digimanain pun dia akan tetap begitu. Jadi ya jadilah seperti itu begitu. Jadi mau dia nanti akan jadi tetap jadi pendeta jemaat, lalu kemudian mungkin atau yang lain begitu ya, pasti akan seperti itu. Oke. Mantap ini. Boydo deg-degan ini sebenarnya nih. Istriku jawab apa ini? Dia mah di dalam kamar. Aku boleh Gesang. Oke. Boleh kasih kami ini nggak, Me? Harapan-harapan atau Mega punya apa ya? Bicara soal dukungan Mama Gesang sendiri, lalu kemudian pandangan Mega terkait dengan relasi lintas iman yang kayaknya dibaharui dengan informasi dari Boydo. Ada nggak harapan-harapan lebih buat kami selain ya cepat lulus, selain kemudian berbakti demi nusa dan bangsa? Mungkin ada poin-poin dan sinode. Aduh, boleh nggak kasih kan? Iya, memang Mega nih istri yang luar biasa loh menurutku. Karena usianya masih muda, lalu udah siap begitu ya, mentalnya mantap. Boleh nggak bagi kami pencerahan begitu, karena ini sudah nggak cerah-cerah nih otak ini kayaknya. Oh iya. Kalau aku bilang sama Boydo, kalau sudah ambil jalan seperti ini, maksudnya tanggung jawab untuk studi, berani mengawali, harus berani mengakhiri, kayak gitu. Jadi kan ini fase perjuangan untuk finishing gitu semuanya gitu. Dan setiap orang sudah dan sedang bekerja. Dan kebetulan juga suamiku salah satunya. Iya. Bab 1 begitu. Bab 1. Dan memang Boydo itu orangnya susah fokus, tapi aku sebisa mungkin selalu ingetin, ayo coba lagi. Itu kemarin bilang kayak gini, aduh kayaknya tema pembahasannya kayaknya terlalu luas deh gitu. Kok bisa gitu? Iya, coba deh gini. Terus dia cerita begitu. Terus aku bilang, iya juga ya, kayaknya kelebaran. Jadi kayak ada diskusi gitu. Jadi untuk menyelesaikan bab 1 pun masih perlu
perjuangan juga. Ini bahkan sampai di samping kanan kiri masih ada buku agama, semuanya tentang agama Islam. Ya itulah Bu Ido. Iya, ya Bang. Jadi memang susah ya Kak ya. Aku pun tahu, sadar juga bahwa itu adalah ilmu yang sama sekali kita nggak ngerti gitu loh tentang keislaman begitu. Tapi itu berharga karena apa? Karena nanti kalau misalnya udah lulus sebagai seorang pendeta, menurut aku ya Kak ya, sebagai seorang pendeta perlu juga kan tahu siapa yang ada di kanan kiri kita, dan itu berbeda dengan kita. Artinya betul. Apa yang kita pelajari saat ini itu berharga banget gitu. Dan itu mesti kita bagikan sama orang lain. Dan butuh mengumpulkan niat yang banyak di tengah kondisi yang seperti ini untuk menyelesaikan semuanya. Dan aku salut juga sama aku salut juga sama kakak-kakak ini yang maksudnya kan kemarin aku sempat dengar juga, gimana nih udah waktunya nyelesain tesis tapi ada COVID, dosennya begini, ada banyak kan pergumulannya. Nanti kalau ke Jogja harus apa? Isolasi dulu. Benar. Tapi tetap berharga untuk diperjuangkan. Jadi nggak usah patah semangat dulu, masih ada waktu. Nah, Boy, dengar Boy. Kalau Boy S3 juga berarti didukung ya, Me ya. Oh, S3 pasti. Oh, pasti. Amin. Ini kayaknya didikan Pak Oce ya. Dulu diajarin Pak Oce juga ya? Oh iyalah Pak Oce. Halo Pak Oce. Ada ya Pak Oce ya? Ada Pak Oce nonton. Ini mahasiswanya sudah jadi orang-orang luar biasa ini. Me, makasih. Ada yang nanya, Gesang mana? Udah tidur kah? Mama Ben nanya. Baru aja, baru didorong-dorong papanya. Udah tidur tapi. Oke, Mega. Oke, Kak. Aku tuh pengen ngobrol banyak, tapi memang waktu ya. Cuman kayaknya karena dari tadi semua nyanyi, Mega mau nyanyi nggak? Apa sih, Kak? Atau nanti kita bikin ini ya. Kak Jelly kita nyanyi udah banyak yang nyanyi, Kak. Kita harus ayo nyanyi dulu. Kata harus lebih hebat dari dosennya. Harus lebih hebat dari dosennya. Halo Mega, halo Pak Oce. Sehat-sehat Pak Oce. Me, mungkin kita harus bikin ini kali ya, video nyanyi virtual ya, untuk pasangan-pasangan pendeta yang luar. Oke, nyanyi lagu Jawa boleh nggak, Me? Satu bait aja. Astaga. Itu dosen yang minta loh. Ayo loh. Kok feodal, kok relasi kuasa yang dipakai ya? Apa? Ayo. Tuhan Allah beserta engkau, kata Kak Desi. Oh, lagu Gesang. Lagu Gesang. Oh, ada lagu Gesang bahasa Jawa. Oke, silakan. Jadi kan Gesang itu artinya hidup ya. Coba ya, aku nyanyi. Agak lupa. Coba ya kan. Kok jadi konser nih ceritanya. menghibur. Iya nggak tahu ntar roaming Kak. Tapi ya sudah lah ya. Iya bisa. Coba ya. Pamarto kulo agesang, tias kulo milo agirang, kang sinalip gesang. Denyo sedo krono kulo, wungune tatos panjernyo, kulon derek gesang, pamarto kulo agesang, pamarto kulo agesang. Iya. Tapi sambil terjemah. Itu
artinya Kak Desi. Selesaikan tesisnya biar kita gesang hidup. Yang artinya selesaikan bab 1 supaya kita hidup. Benar. Hidup tanpa rasa bersalah maksudnya ya. Oh, hidup penyelamatku hidup gitu ya kata Pak Oce. Memang orang Ambon Ya. pintar bahasa Jawa ini Pak Oce nih ya. Iya. Oke. Makasih ya Mama Gesang ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu lain untuk kita berjumpa dan bercakap-cakap ya. Makasih Ya. Mama Gesang. Sehat-sehat. Terberkati. Selamat berkati, Kak. Oke, tinggal 2 lagi ya. Bapak Gunawan ini Amaniko sudah dada-dada. Amaniko mau duluan kah? Atau jangan dulu. Bapak Keiko dulu ya. Sebentar saja, masih ada waktu kita, masih ada juga yang bertahan, masih ada 2. Mana Bapak Keiko sudah hilang kah? Oh ini dia. sorry Bapak Keiko. Kita lanjut ya. Yang masih bertahan, kita akan dengarkan kesaksian pujian. Belum apa-apa sudah disuruh nyanyi. Kita akan bersama-sama bercakap-cakap. Pak Jenny sudah, Pak Om Agus Wangke terlambat ini. Tadi Jelly nyanyi mantap banget loh. Bapak Keiko masih muter-muter loh. Aku coba remove terus aku undang lagi ya. Oke. Aku bingung manggilnya. Bapak Keiko bentar ya, aku remove dulu terus kemudian aku panggil lagi. Oke. Jaringan sepertinya ya. Kita akan undang lagi suami terkasih dari Pendeta Alfriani Pongpindan. Bapak Keiko, namanya Bapak Gunawan Sinambela. Semua iya. Ya ampun. Memang ganteng seperti di foto ya Kak ya. Kok Kakak mau sama Kak Nani sih Kak? Selamat malam. Benar itu. Pak. Selamat malam. Aku panggilnya Bapak Keiko aja ya Kak ya. Boleh. Iya, salam kenal. Nama saya Petris, Kak. Terima kasih untuk kesediaannya mau berbagi dengan kami di Bincang Viral. Oh, Horas Ito. Kak, kami mau tanya-tanya beberapa hal saja sih sebenarnya terkait dengan supaya Kak Jelly ada teman sebenarnya Kak. Ini suami-suami ini malu-malu hati mau ngobrol-ngobrol dengan kami. Nah, Bapak Keiko waktu pertama dengar Kanani dikasih tahu bakal studi gimana Kak? Ya memang kayak Lee Min Ho ini. Enggak, pertamanya saya benar-benar bingung itu. Apa urusannya pendeta kuliah di UIN? Cuman ya setelah usahanya Mama Keiko untuk menjelaskan, ya sudah. Kamu kan yang menjalanin, kalau kamu yakin ya silahkan. Saya ngomong gitu aja. Jadi yang penting, sorry aku ke distract sama komen-komen ini. Iya, ini kayaknya gara-gara ini kan Nani suka nonton drakor ini. Suaminya mirip Lee Min Ho. Bapak Keiko, lalu kemudian bagaimana dukungan Bapak Keiko selama ini ke Kanani? Kalau kami sih ini ya tahu banget bahwa ada begitu banyak pergumulan, tapi kemudian kakak kuatkan juga Kanani. Tapi boleh nggak berbagi cerita ke kami malam ini terkait dengan dukungan kakak sebagai suami pendeta begitu yang sedang studi? Kalau bentuk dukungannya, iya. Kalau yang biasa itu kalau Mama Keiko itu curhat soal kuliah. Ya misalnya dosennya beginilah, yang mata pelajarnya begini ya. Jadi kita saya coba menjadi pendengar yang setia aja, padahal saya nggak ngerti apa yang ngomongin. Apalagi kalau ngomong-ngomong sudah bahasa Arab kan. Ya sudah. Iya. Nah, yang kedua, saya belajar untuk lebih percaya. Nah, saya dengan Mama Keiko itu sudah terbiasa sebenarnya dari pacaran itu jarak jauh.
Jadi sebelum menikah tuh kami pacaran jarak jauh 2 tahun tidak ketemu. Nah, jadi selama kuliah ini juga saya belajar lah, adalah dia kuliah kok, dia juga pendeta pasti bisa menjaga hati dan jaga diri. Saya pikir itu aja. Betul. Nah itu juga yang buat saya menikah sama pendeta. Biar saya nggak capek jaganya. Ayo lo Kanani ya, jaga kredibilitas pendeta ya. Kalau sampai pendeta macam-macam orang langsung pendeta kok begini. Kak, kalau gitu capek nggak ngurus anak-anak waktu Kanani kuliah? Enggak juga sih. Karena saya juga pergi pagi pulang malam, jadi nggak capek. Tapi kan ada yang ada yang ngurus ya. Cuman kan biasanya mengatur waktu tanpa mamanya kan tidak selalu mudah begitu ya. Tapi kakak baik-baik aja dengan penyesuaian itu, atau bagaimana kak? Karena gini kak, kalau pendetanya yang laki-laki kerja itu tuh kayak biasa banget di dunia patriarkal inilah ya. Tapi kalau yang perempuan udahlah dia jadi pendeta, dia kerja, sekarang studi lagi. Terus kakak juga harus mengatur kondisi rumah kan, bagaimana tuh kak? Kakak mengaturnya supaya jadi inspirasi juga bagi bapak-bapak yang lain untuk kasih kesempatan juga bagi istrinya studi lanjut. Kalau mama kayak aku lagi kuliah, saya tinggal menerima dikuliahin aja. Papa, adik tuh harus diginiin, abang tuh harus dibeginiin, bangun tuh begini gini. Ya udah kita iya mah, udah gitu saja. Kok mau nurut kak? Itu penting loh kak. Maksudnya kan kamu ini ngatur-ngatur, kamu dong yang kesini. Nah gitu misalnya. Ya kalau menurut kan saya nurut karena untuk kebaikan keluarga. Ya kalau memang itu yang baik. Ya? Kita kan sama-sama kritis nih. Jadi kalau yang saya bilang baik pasti akan dikerjakan sama dia. Kalau dia katakan yang baik ya pasti saya kerjakan. Jadi begitu. Ini kak, kata Karuli Antonius. Nani berubah nggak waktu kuliah? Katanya Kak Anton datang waktu pernikahan kakak dengan Kak Nani. Banyak pengaruh teman-temannya katanya. Ada perubahan nggak kak? Kalau perubahan tuh sih, kalau sikap sih nggak ada. Kalau sikap nggak. Cuman itu jadi sering nonton IG, jadi sering nonton drakor. Nah itu. Untuk menghibur diri kak, nambah-nambah pengetahuan itu. Kadang-kadang kita sudah mau tidur, ada mau ditulis, dia nulis lagi, dia buka lagi laptop. Kita pikir benar-benar kan nasib pacaran sama siswa. Tapi memang Kak Nani itu rajin banget. Jadi di kami itu ada Kak David, ada Kak Nani. Kak Nani itu ya bisa tidur bangun, ngerjain tugas. Rajin banget loh kak. Punya istri rajin tuh pasti happy ya kak ya. Cuman kadang-kadang gitu gak kenal waktu. Oh iya betul. Kalau kita waktunya makan, makan ya. Kan bisa makan ngambil sendiri katanya begitu. Kita yang pusing. Kak Nani, tolong ya kak ya. Kalau dia lagi asik mas ya biarin aja. Wah keren ya kak. Kak, ada harapan nggak buat kami? Ada harapan buat kami yang sedang studi ini nggak? Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, ini maaf ya saya pakai kata kalian ya. Kalian tuh yang harus menjadi garda terdepan gereja untuk menjaga toleransi umat beragama. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kan selama ini isu SARA itu sangat sangat kritis. Betul. Jadi begitu kan kembali, ya setidaknya kan sudah banyak belajar tentang ilmu agama yang lain. Nah, berarti kan bisa nih menjadi contoh bagi jemaat. Bagaimana kita memandang agama lain, bagaimana kita menjaga. Jadi nggak cuman ngomong di depan atau di mimbar, tapi kehidupan sehari-hari juga harus kelihatan. Kalau menurut saya seperti itu. Makasih banyak loh kak. Itu singkat, jelas, padat, tapi langsung jadi PR. Aduh, garda terdepan. Semoga kami dapat melakukan dan mewujudkan harapannya ya Bapak Keiko. Sekali lagi makasih banyak. Sehat-sehat, Tuhan berkati.
Salam buat Keiko dan Adea, terberkati. Selamat malam. Dah. Oke, narasumber terakhir, terima kasih yang masih bersama-sama dengan kami. Saya akan mengajak Ina Tana. Oke, Ibu Lisbeth Febrianti akan saya tanyakan apakah ada kemungkinan pendeta ada ada, pasti ada itu. Halo, Amaniko. Salam deh, Bu Pendeta. Sorry. Dia aja. Sih yang dihubungi. Memang. Halo Kak. Salam kenal. Saya Patricia Tapakoli. Temannya Kaniko Demus Bunga. Betul ya? Bunga. Ya. Susah betul. Salam Kak, iya. Nah kan, halo. Udara ya, salam kenal dan selamat mengudara ya. Iya, Kak, terima kasih banyak untuk kesediaan mau berbagi. Sebenarnya nggak mau nanya banyak-banyak sih Kak, aku tuh pengen tahu sih. Iya. Maksudnya yang penting sudah bersedia dulu tuh, karena sulit sekali nih. Waktu-waktu pendamping pendeta kayaknya padat banget daripada pendeta-pendetanya. Saya juga sebelum menjawab harus mengucapkan banyak terima kasih karena masih diperkenankan untuk bisa hadir di sini. Itu suatu Iya. Iya Kak, aku mau nanya, Kak, kenapa mau sama Amaniko? Iya, itu dia rahasia ilahi. Provokatif pertanyaannya nih. Rahasia ilahi. Aku nggak mau nanya yang lain-lain Kak. Aku paling nanti terakhir yang penting-penting. Cuman kenapa Amaniko Kak? Apa bagusnya Amaniko? Rahasia ilahi tadi, maksud hati ke yang lain kalau memang ternyata tidak nyangkut. Kalau di sini ya itulah dia, dipercayai saja bahwa itu pemberian Tuhan yang sudah diminta selama ini, kan begitu. Waduh, luar biasa. Udah berapa tahun menikah Kak? 14. Kalau tidak salah ya Pak? 14 ya Pak? 14 Kak, anak kami yang pertama hampir 14, 2006 tanggal 27 Januari 2000. Iya. 14 tahun menikah. Kenapa Kak? Lanjut. Kenapa? 14 tahun menikah masih bahagia nggak Kak? Harus diimani bahagia, nggak boleh bilang yang lain. Harus diimani bahagia, nggak boleh bilang yang lain. Amaniko, jangan mempengaruhi. Aku mau tanya Ina Tana ini. Karena begini, para hamba-hamba Tuhan kan kebanyakan bersaksi dan memberi pengertian kepada kami para jemaat ya, bahwa ternyata cinta itu datang justru setelah bersama. Itu cinta yang asli, walaupun sejati Tuhan yang punya, kan begitu. Luar biasa loh. Aku begitu kali ya kalau sudah sama yang dari Tuhan ya, Kak ya, bahwa Tuhan tambahkan terus cinta gitu. Ada hal paling rumit nggak Kak selama hidup yang kemudian dalam perjalanan bersama Pendeta Niko ya, dalam pendampingan, dalam tugas tanggung jawab, ada hal yang bikin Kakak kemudian kecewa nggak? Atau sempat bergumul hebat nggak dengan posisi sebagai istri pendeta? Kalau boleh. Filipi bilang kan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah ini dia. Nah lo, selesai lo. Oke, ini luar biasa. Maka kami menikmati benturan, saya pikir bukan hanya kami, semua orang yang berumah tangga dari zaman mulanya hal itu terlaksana terjadi dan sampai kepada kedepannya lagi. Pasti namanya mengumpulkan dua kepala dengan dua karakter plus dengan latar belakang budaya yang berbeda itu nggak bisa langsung matching plop top begitu, enggak. Pasti ada benturan, tapi benturan makin asik kadang-kadang ya. Benturan membuat makin asik. Nah, itu dia. Kayak film ini kata papanya teh, ada nangis tapi sambil menari. Iya soalnya.
Habis marahan berpelukan. Persis. Benar. Selama Amaniko, Ina mau cerita ini Amaniko. Selama Amaniko kuliah, ini enggak, maksudnya masih perhatian enggak sebenarnya Amaniko? Karena kan pasti waktu kuliah sibuk ya. Amaniko ini punya buku, dia tidur dengan buku, Ina. Pokoknya waktunya baca terus. Sampai kadang enggak mandi-mandi lah. Kok bukan rahasia ya? Tapi bagaimana situasi ketika Amaniko kuliah? Secara real tidak mengurangi perhatian. Justru karena berjauhan, beliau masih bisa merasa lebih rindu kepada anak-anak, kepada istri. Ya, kalau dekat kadang-kadang benturan bisa terjadi, tapi kalau jauh benturan tidak ada. Jadi lancar saja rindunya. Ini sebenarnya, ini poinnya menurut saya. Berarti ketika dekat bosan itu. Jadi biar dulu jauh-jauh. Tidak. Oh ini seperti yang lain. Gimana? Lanjut. Ini silakan. Kak Desi punya pertanyaan penting banget ini Kak. Kakak percayakah waktu Bung Niko hilang dompet dan ATM? Tidak tahu malah. Saya malah tidak tahu. Yang saya tahu dia kehilangan uang dari rekening. Ya. Jadi begini. Tidak semua hal memang papanya ini bagi. Dia punya karakter seperti itu. Apalagi kalau rahasia jemaat yang kebetulan konseling tanpa saya, hampir tidak bisa terbongkar itu. Tetapi saya mempercayai saja bahwa setiap tindakannya punya alasan. Karena apa? Karena kredibilitas seorang hamba Tuhan yang saya pegang. Begitu. Ya ampun, jadi ini sebenarnya yang luar biasa bukan Amaniko, saudara-saudara. Yang luar biasa adalah istrinya yang sungguh-sungguh percaya pada hamba Tuhan, Amaniko. Bersyukur sekali Amaniko punya istri luar biasa begini. Kalau begitu karena Amaniko tuh, Kak Desi minta maaf, karena Amaniko sungguh luar biasa, punya istri yang luar. Kak, boleh nggak kasih pesan-pesan ke kami kalau gitu? Kami tuh butuh sekali pesan-pesan dari kakak terkait dengan apa yang harus kami kerjakan. Ada harapan enggak buat kami yang studi di UIN Sunan Kalijaga ini, Kak? Pasti. Karena tidak ada hal yang kebetulan kalau kita mempercayai bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan akhirnya kepada Dia, kemuliaan untuk Dia. Jadi saya pikir memang pucuk dicinta ulang tiba ya. Begitu memperoleh kesempatan di antara sekian banyak orang lain, saudara-saudara yang lain sebagai sesama hamba Tuhan, pelayan GPIB, kemudian terpilih untuk melanjutkan studi, walaupun itu harus di lembaga agama Islam, UIN ya, Universitas Islam, dan kemudian bahkan mengambil mata kuliah Islamologi, meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, maka pastinya dengan menerima tanggung jawab itu lanjutkan sampai tuntas. Sebab dengan pengetahuan yang didapat, sekalipun pengetahuan itu bersifat sedikit, itu belum banyak. Saya pikir itu masih baru kulit-kulit kalau hanya 2 tahun itu sebetulnya mempelajari agama orang lain. Tetapi sedikit banyak itu akan menambah kekayaan pengetahuan seorang pengetahuan seorang pelayan firman dari orang yang beragama Kristen, pelayan firman Nasrani ya. Nah, saya pikir itu pengetahuan itu di dalam konteks zaman yang serba sulit dan tidak mudah untuk meraih dekat orang yang jauh, bisa menjadi sarana, bisa menjadi alat, bisa menjadi fasilitas untuk mendekatkan diri. Kalaupun belum bisa menabur benih, membuat pemberitaan Injil langsung diterima oleh orang yang berhadapan dengan kita dan dia menjadi percaya, paling tidak membuka kesempatan dan peluang dengan pengetahuan yang ada itu meraih dekat orang yang jauh. Dan kalau diibaratkan sebagai petani, bisa jadi menggemburkan tanah dulu lah. Nanti kalau Tuhan kirim tukang tabur benih untuk pemberitaan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan dan keselamatan
hampir semua orang, saya pikir kita harapkan semua orang, karena Tuhan katakan aku tidak ingin seorang pun binasa. Seperti itu saya rasa, karena hidup kita memang hanya untuk itu kan sesungguhnya. Barangkali Ibu Pendeta, Bapak Pendeta lah yang lebih tahu, tolong jelaskan betul nggak salah itu, kira-kira gitu yang saya pahami. Enggak, itu keren banget loh Kak. Itu sangat bernas ya. Terima kasih sudah mengingatkan kami, memberi dalam banget. Semoga apa yang Kakak harapkan itu bisa kami wujudkan gitu. Karena bicara benar, ini kata Lisbeth Febriani bahwa mempelajari agama lain itu bentuk jalan Tuhan yang luar biasa untuk kita saling merangkul, saling memahami dan menghargai. Kak, kita memang terbatas durasi, tapi boleh nggak Kakak kasih satu pertanyaan untuk viewers kita, karena kami punya giveaway satu buah buku yang kami tulis bersama, Al-Ahsan itu. Kakak bisa nggak kasih satu pertanyaan untuk dijawab? Pertanyaan apapun. Iya, Bung Niko jadi kelihatan kacang-kacang katanya. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan untuk kita. Apapun. Apanya? Kamu bisa jawab nanti kasih dapat. Aduh, sulit saya belum mempersiapkan pertanyaan deh, sulit saya. Atau ayat Alkitab Kakak sebutkan, lalu kemudian nanti kita kasih tahu terdapat pada ayat mana gitu. Siapa tahu pendeta-pendeta nggak hafal ayat Alkitab juga kan? Wah, Aduh, janganlah. Apa ya? Gampang. Saya atau free memory dulu lah, ganti yang lain lah kalau oke. Iya. Atau gini aja, siapapun yang menjawab pertama, atau Maniko mau kasih pertanyaan ke Ama? Iya, papanya saja lah, iya. Bolehkah? Betul, Ama. Pertanyaan. Satu pertanyaan saja dulu. Pertanyaan ayat tadi kah? Terserah. Ayat boleh, percakapan kita sebutkan nama anak dari siapa gitu juga boleh. Terkait. Oke, kita tanya itu aja supaya nggak lupa. Siapa nama tamu kita yang pertama tadi? Oke. Makasih ya Maniko. Siapa nama tamu pertama yang paling cepat menjawab? Nanti akan diberikan satu buah buku Al-Ahsan. Kita punya Ibu Desi yang akan memberikan hadiahnya, ya. Salah, Pendeta Vera jawab Bung Jeli. Salah. Tamu pertama kita siapa? Bapak Ibu, saudari-saudara, rekan-rekan. Ama kita tinggal berapa menit lagi. Nanti boleh minta tolong Ina untuk berdoa bagi kita ya, semua boleh ya? Ya, baik. Pendeta Fani ada ya? Oh iya, Ibu Pendeta. Pendeta Fani. Iya, Pendeta Fani ini lagi lembur katanya. Jadi nggak bisa ikut join sama-sama dengan kita. Makanya agak sedih, tapi ya namanya pekerjaannya. Ya. Nggak ada yang jawab kayak ini. Selain anak UIN nggak berhak dianulir, berarti tidak ada giveaway yang keluar malam ini ya. Ini waktu jualan yang membatasi kita. Boleh Kak, aku tuh senang sekali dengan semua pernyataan Ibu Rita Hewu Bunga malam ini. Kakak boleh doakan kami Kak, 15 pendeta GPIB yang ada di UIN Suka dan semua kita yang berjuang untuk membangun relasi lintas iman juga Indonesia supaya terus damai di dalam Tuhan. Boleh Kak, pimpin kita? Boleh ya? Langsung selesai belum Ya. Langsung tutup atau belum? Oh, ya, langsung tutup Kak. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang kami sapa Bapa, Halik alam semesta, yang menjadi juru selamat dan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kami percayai dan sembah. Segala hormat, puji, dan kemuliaan kepadamu kami haturkan ya Tuhan, karena hidup kami sampai kepada saat ini sama seperti janjimu, terpelihara dalam segala hal. Ya Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan kembali hidup ini, kelangsungan hidup kami masing-masing, dalam gumul juang masing-masing kami.
dalam status dan tugas masing-masing kami, dalam pelayanan masing-masing kami, baik di tengah masyarakat bangsa maupun di tengah kehidupan berjemaat, orang-orang percaya, persekutuan orang-orang percaya kepadaku, dan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kiranya ya Tuhan, kelanjutan hidup ini tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan yang melampaui segala akal itu, karena Yesus Kristus yang kami imani setia mendampingi, tidak sekali-kali membiarkan dan tidak sekali-kali melupakan kami dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing kami. Kami berdoa dan menyerahkan kelangsungan penyertaan Tuhan atas seluruh hamba Tuhan, para pelayan firman dan sakramen GPIB di mana juga berada. Demikian juga khususnya bagi saudara-saudari kami, 15 orang para pelayan dan sakramen yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan tesis guna menyelesaikan studi di UIN. Kepadamu Tuhan, Engkau yang memulai, mereka tidak bersedia berjalan ketika Tuhan tidak berada di depan, dan sekarang menjelang akhir, sama seperti Engkau adanya awal dan akhir, maka bagi mereka penyertaan Tuhan awal dan akhirnya tetap menjadi bagiannya. Dan dengan demikian, walaupun mereka harus sungguh-sungguh bersusah dan bekerja keras untuk menyelesaikan studi, tetapi kiranya kasih karunia Tuhan yang memberi tenaga, kekuatan dan kemampuan, pengertian dan hikmat menjadikan mereka berhasil dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka. Dan kiranya ya Tuhan, bukan hanya sampai di situ, biarlah semua yang Tuhan izinkan mereka dapatkan dan peroleh menambah-nambahkan kemungkinan mereka untuk berakses kepada sekeliling dan sekitarnya, membawa dan melanjutkan dengan bersemangat misi dan visi Tuhan yang tidak menginginkan seorang pun binasa, melalui kemampuan mereka berkorelasi dengan orang lain, melalui kemampuan mereka kemudian yang sudah bertambah untuk menjalin hubungan dengan orang lain, melalui kemampuan mereka yang memungkinkan mereka untuk kemudian saling mengerti dan saling mendekatkan diri dengan pihak lain. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di malam hari ini, di mana kami telah berbagi hikmat yang... Mohon maaf, rupanya ketika kita sedang khusyuk berdoa, terputus karena durasi. Tapi saya percaya teman-teman yang baru bergabung, saya tadi berdoa dengan sungguh-sungguh karena memang istrinya Pendeta Niko punya karisma yang luar biasa bagi saya ya, dan saya percaya teman-teman yang menyaksikan juga demikian. Saya nggak sadar sudah terputus. Iya Pak Pendeta CMKH, memang durasi yang saya juga mungkin keliru ya, tidak memperhatikan dengan baik. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan dalam bincang viral malam ini bersama dengan saya undang kembali Pendeta Niko dan istri. Saya kusyuk sekali berdoa. Saya tidak tahu kalau terputus, kok tiba-tiba hilang. Minta maaf, Ama Niko, saya juga yang tidak melihat durasi waktu dengan baik. Ini Ama, tidak apa-apa Ina. Terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk penguatan dan harapan bagi kami. Ina punya karisma tuh luar biasa loh. Ini Ama Niko jarang-jarang memperkenalkan kepada kami. Sekali lagi terima kasih untuk setiap doa. Aku tadi nggak tahu kalau sudah terputus karena menikmati sekali. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau berbagi. Mama, minta maaf, aku nggak lihat kalau sudah mati. Pecah rekor bulan ini. Iya, luar biasa sekali ya Ama Niko, pendampingan istri terkasih ya. Ama boleh berbagi nggak sih kalau gitu, mumpung kita masih ada waktu ini, kok nggak berbagi
kira-kira menurut Ama nonton dah dari awal, nonton ya. Kira-kira apa yang, kalau aku ya Ama, nanti mungkin Ama bisa berbaik. Kalau aku rasa semua kita berhasil, maksudnya sampai saat ini ya, memang orang bilang alah belum lulus kok gitu, tapi aku rasa semua bisa sampai saat ini karena memang ya aku pengen ini, aku terharu sekali dengan semua pendamping-pendamping yang luar biasa loh. Amaniko nggak mungkin ada seperti sekarang, Kak Desi, Boydo, Kak Semkah, Kak Anton, Kak David. Itu kalau bukan karena pendamping-pendamping yang luar biasa. Ama mungkin mau berbagi kesimpulan kah dengan kita malam ini? Iya. Yang pertama, aku ingin bilang dulu bahwa Dek Petris makin mantap, makin hebat dalam membawa ini acara, relax dan mengalir ya sekarang ya. Jadi makin nyaman, makin enak. Terima kasih Ama. Spontanitasnya juga makin bagus. Itu yang saya lihat perubahan besar, itu perlu diapresiasi itu. Lalu yang kedua, rata-rata nampaknya memang pasangan ya teman-teman yang sudah menikah ini orang-orang yang sudah siap, orang-orang yang kayaknya memang Tuhan nggak salah, mereka udah dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk itu. Dan dua, memang kayaknya masing-masing orang itu punya kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan. Jadi mungkin juga siapapun mungkin juga akan mengalami hal yang sama karena punya kemampuan beradaptasi itu. Nah, cuma memang ya itulah, ada memang yang masih sulit, kayak istrinya Pak David kan kesiannya ngurus anak dua itu, keadaan hamil yang juga mengalami apa tadi, darah tinggi tadi itu. Iya, apalagi istilahnya. Iya, saya lupa istilahnya. Nah, tapi intinya silakan Ama. Intinya masing-masing itu memang mengalir aja sebenarnya, mengalir dan bisa mengikuti, bisa menerima, bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi ya intinya ya semuanya dewasa. Iya, itu yang bukan berarti apa ya? Tadi kayaknya ada juga ketegangan kan, nampak juga ada ketegangan di dalam hubungan. Tetapi itu dilihat hal yang biasa, hal yang wajar saja terjadi. Namanya berumah tangga ya, ada saja gumul juang. Tapi itu yang aku rasa ya, maksudnya doa dari semua mereka yang bikin kita bisa sampai ke tahap ini. Mau cekcok tapi mereka tetap dukung gitu, mau ribet dengan segala situasi dan kondisi yang ada tapi mereka tetap ada gitu. Mereka yang kita pulang ke rumah jumpanya keluarga, dan mereka mau menerima kita apa adanya tuh, aduh, rumah terasa nyaman begitu ya. Yang ingin didengar malam hari ini adalah bagaimana kisahnya Dek Petris dengan Usi Herlin sebenarnya, yang menarik kan itu sih yang berbeda ya. betul. Dengan pertanyaan mengenai kalian berdua sebenarnya, bagaimana sih perasaan itu kalian dikontrakan, kita bersama-sama kan, tapi pas kita pulang dari Jogja, pulangnya ke tempat sendiri, menyendiri, itu gimana perasaannya ya? Iya. Itu nanti harus ada. Betul, itu harus ada sesi khusus karena aku nggak mau ngobrol sendiri. Aku minta Kak Herlin harus temani aku itu. Itu penting juga ya. Atau mungkin nanti bergabung dengan sesinya Elok, Pita, ya Haryadin, gitu ya. Mungkin kami bisa disatukan dengan mereka ya, yang jomblo-jomblo. Mengelola kesendirian itu loh, mengelola masa-masa itu. Mengolah rasa itu. Itu penting. Belum lagi dikontrakan satu kamar cuman sendirian pula lagi. Pulang ke pastori sendirian pula lagi. Sudah aman. Sama aja sebenarnya antara pulang dan tidak pulang itu gak ada perubahan gitu loh. Kalau kami kan ada yang menanti, ada yang mengharapkan kedatangan kami, dan kami juga ingin ketemu gitu. Kalau kalian gimana itu?
Gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Nanti itu perlu itu Ama ya. Kita atur itu untuk Kak Herlin, lalu saya, lalu Elok, lalu Vita. Karena memang akan ada suasana yang berbeda kalau istri-istri dan suami kan punya cerita yang lain dengan apa yang bisa kami ceritakan nanti. Nah, itu memperkaya juga tuh. Makasih Ama Niko. Ama Niko tadi ada permintaan. Pak Niko, Yokya sering Pak Niko sering mengunjungi apa, perpustakaan atau toko buku? Ini ada pertanyaan. Toko buku. Oke, betul. Ya, karena nggak ke perpus, ke toko buku langsung beli, entah dibaca entah enggak. Dibaca kok ya. Persiapan untuk hari tua. Betul. Ama, satu lagi mungkin tadi ada permintaan Ama nyanyi katanya. Ya, nyanyi ya. Mau kah? Ya, pakai sisir kah? Benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Keren! Aduh, keren banget. Aduh. Begini bisa aja aku. Kalau suruh nyanyi orang banyak nggak bisa. Tapi kalau bagus tahu tadi pecah suara. Tadi pecah suara bagus banget. Istri yang bisa pecah suara, kalau saya nggak bisa. Saya suara harus bulat. Keren. Oh. Pakai sisir dong katanya, pakai sisir. Ini dia. Saya ini sisirnya yang tidak ada sekarang. Kalau ada sisir saya mau. Nah, saya kalau pakai sisir, ada sisir nggak tahu. Nggak ada sisir. Wah. Kak Desi bilang Kak Jelly, kita harus punya proyek untuk pendamping-pendamping pendeta nyanyi satu video ya, satu lagu. Karena ternyata justru mereka yang punya suara bagus. Kita nih suara naik turun, ternyata pasangan-pasangannya yang suaranya pas di notasi. Jadi PR buat Dek Petrus itu sudah ada salah satu kuncinya itu. Kalau cari pasangan harus yang bisa nyanyi. Ya, siap. Dia yang cari saya. Nggak ada sisir. Nggak ada sisir. Oh ya sudah. Nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih Ama, Ina sudah mau berbagi dengan kami semua doa yang pinjam sisir. Iya. Salam buat semua teman-teman. Ya, sukses Ama. Jangan lupa dikerjakan bab satunya. Salam buat adik di Jakarta. Terima kasih banyak. Iya. Salam buat adik di Jakarta. Masih di Jakarta dia? Ada sama-sama dengan aku, Ama. Karena sakit kemarin aku bawa pulang ke sini. Ada di Sanga-Sanga, puji Tuhan. Oh iya, jadi salam ya. tidak berpisah kan. Iya, siap Ama. Salam juga buat anak-anak, Ina juga ya. Sehat terus, Tuhan berkati ya. Makasih banyak. Kita akan berjumpa di episode depan dengan Ibu Rofa. Ya. Ibu Rofa akan menjadi narasumber kita. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Berkati Dek Petrus.